Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 manajemen industri tentang project based learning yang akan membahas tentang analisis manajemen pada PT Mayora Indah Tbk. Di sini kami kelompok 11 beranggotakan Ahmad Yafa Armanda, Anissa Handayani, Akila Salsabila, Gilang Ramadan Pranata, dan Yos Junayonggi. Yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama, sejarah PT Mayora Indah Tbk dan analisa manajemen klasik. Yang kedua, analisa manajemen modern. Yang ketiga, model perencanaan dan peramalan pada PT Mayora Indah Tbk. Dan yang terakhir adalah manajemen organisasi dan organizing PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, kita akan masuk sejarah PT Mayora Indah Tbk dan analisa manajemen klasik. Nah, di sini sejarah dari PT Mayora Indah Tbk sendiri itu berdiri pada tahun 17 Februari 1997 dan telah meraih banyak penghargaan baik dari dalam ataupun luar negeri, dan yang ketiga sudah mendapat label halal MUI. Di mana PT Mayora Indah Tbk ini berkhusus pada makanan. Di sini, visi dan misi PT Mayora Indah Tbk, visinya yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional yang menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Misi yang pertama, satu, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value yang terbaik. Yang kedua, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Untuk mencapai visi dan misi PT Mayora Indah Tbk, di sini kami telah melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan dari PT Mayora Indah Tbk sendiri, yaitu satu, teknologi yang mutakhir. PT Mayora Indah Tbk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses produksinya. Yang kedua, jaringan distribusi yang kuat dan luas mencapai tingkat internasional. Yang ketiga, merupakan perusahaan go public. PT Mayora telah menjadi perusahaan go public sejak tahun 1990. Dan yang terakhir, nilai laba yang terus meningkat, pendapatan, laba, dan struktur permodalan. Target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar 12 triliun. Yang kedua, analisis W atau weakness, kekurangan atau kelemahan dari PT Mayora Indah sendiri. Yang pertama, kurangnya proses promosi secara online. Yang kedua, masih terdapat bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Dan yang ketiga, biaya periklanan yang tinggi. Yang ketiga, analisis opportunities. Pertama, masih ada pasar domestik maupun internasional yang belum tergarap. Yang kedua, terciptanya inovasi baru dengan teknologi yang canggih. Tiga, gaya hidup instan. Empat, meningkatnya jumlah penduduk menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. Yang kelima, konsumtif atau rasa ingin mencoba. Yang terakhir, analisa T atau threat atau tantangan. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, produk substitusi. Yang ketiga, pesaing yang cukup lama berpengalaman dalam industri makanan. Yang terakhir, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berubah-ubah. Nah, setelah diketahui visi dan misi dan analisa SWOT pada PT Mayora Indah, di sini analisa manajemen klasiknya sendiri, karena manajemen klasik itu merupakan dasar pemikiran yang didasarkan pada tiga pemikiran oleh para ahli yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dilihat dari literatur terhadap PT Mayora Indah ini telah menerapkan manajemen klasik dalam memasarkan produk. PT Mayora Indah ini melakukan berbagai strategi seperti periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan publisitas. Nah, selanjutnya akan membahas manajemen modern. Nah, di PT Mayora adalah Indah ini seringkali berinovasi dengan cara memberikan kelas-kelas pada pasar dengan mengikuti strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini sering disebut dengan strategi diferensi produk, yang dimana memiliki fokus pada kualitas produk serta inovasi yang terus-menerus dikembangkan. Nah, dari strategi ini terdapat tiga bagian, yaitu targeting, yaitu sebuah tindakan yang dimana membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan pembeli agar dapat memasarkan produk. Di sini PT Mayora Indah Tbk melakukan pengindikasian pasar. Mereka melakukan
pengembangan produk di setiap hampir jenis makanan. Hal ini membuktikan dengan munculnya produk seperti Roma dan Kopiko. Kemudian yaitu segmenting merupakan sebuah tindakan di mana kita melakukan pengevaluasian terhadap daya tarik konsumen terhadap produk. Di sini PT Mayora Indah Tbk lebih menargetkan ke pasar menengah yang lebih mementingkan kualitas dibandingkan harga. Kemudian positioning merupakan tata cara dalam menyampaikan segmen produk yang dimiliki. Lalu ada perencanaan dan peramalan. Perencanaan keuangan ini adalah kegiatan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang dengan jangka panjang atau dengan jangka pendek. Peramalan laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang diharapkan di masa depan berdasarkan kondisi yang diharapkan manajemen untuk terjadi serta tindakan yang diharapkan dilakukan. Lalu ada perencanaan keuangan jangka panjang, yaitu perusahaan perlu mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, melakukan keputusan strategis tertentu, misalnya melakukan investasi modal dalam jumlah yang cukup besar disertai dengan keputusan pendanaan tertentu. Lalu ada perencanaan keuangan jangka pendek, itu umumnya jangka waktunya kurang dari 1 tahun dengan tujuan perencanaan jangka pendek yaitu menjaga likuiditas perusahaan untuk membuat perencanaan keuangan jangka pendek dilakukan dengan menyusun kas. Terus ada 5 tahapan dalam melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama menentukan tujuan keuangan, lalu yang kedua menganalisis kondisi keuangan saat ini, yang ketiga membuat rencana keuangan, yang keempat melakukan implementasi dan rancangan keuangan, dan yang terakhir monitor dan evaluasi. Lalu di sini adalah perencanaan keuangan dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ini bergerak dalam industri makanan dan minuman seperti biskuit, wafer, coklat, kopi, dan kembang gula, serta makanan kesehatan seperti Energen Sereal, Energen Oat Milk, dan Energen Go Fruit. Perusahaan tersebut juga ingin mengembangkan usahanya guna meningkatkan target penjualan dan meningkatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Untuk PT Mayora Indah ini, laju penjualannya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2016 dengan peningkatan sebesar 114,34% pada tahun 2013. Terus pada 2014 penjualannya meningkat signifikan di angka 134,81%. Lalu di 2015 sebesar 140,99% dan di 2016 mencapai 174,58%.